Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia berupa kesehatan, perlindungan dan pertolongannya selalu kepada kita sekalian. Saudara, saya sekarang ini berada saya cari jaringan karena masih di kampung ya, di Manjoli Selatan, dan saya lagi berada di bawah pohon-pohon kelapa. Saudara, di sini banyak pohon kelapa, bahkan boleh hutan kelapa di Manjoli Selatan ini, kelapa dalam tentunya. Dan sekarang ini karena saya cari jaringan di kampung di ibu kota kecamatan lagi error sekitar 10 km dari ibu kota kecamatan. Nah, saudara, cerita tentang saya akan cerita sedikit tentang pemilu yang 5 hari yang lalu telah berlangsung, terutama pemilu legislatif. Nah, pemilu legislatif di Manjoli Selatan, terutama di ibu kota kecamatan, memang masih didominasi, DPR RI-nya didominasi oleh Partai Golkar, Partai PKS, kemudian kedua Partai Golkar. Tapi di level kabupaten justru didominasi oleh persaingan antara Partai Nasdem, kemudian ada P3 juga, kemudian ada Demokrat gitu, macam-macam partai. Ada Gerindra tapi tidak terlalu kuat Gerindra di sini. Pilpresnya sebagaimana saya kebukakan di video yang lain bahwa dimenangkan oleh Anies Rashid Baswedan di ibu kota kecamatan Manjoli Selatan, Desa Jiko. Saudara sekalian, inilah suasana sekadar pilpres ya. Jadi PKS mungkin di kabupaten juga ada tapi tidak banyak. Di provinsi dimenangkan oleh P3 ya. Provinsi itu suara terbanyak P3 300 lebih, dan kemudian ada juga partai lain yang tersebar suara. Tetapi yang paling kompetitif itu di kabupaten itu ya. Hampir seluruh partai, tetapi yang paling dominan itu ya Nasdem di kabupaten, kemudian P3, kemudian ada PKS dan lain sebagainya. Nah, saudara, ini adalah background latar belakang pohon kelapa ya, pohon kelapa, kebun kelapa. Memang di sini adalah dominannya kebun kelapa, dan ini di Desa Bahu ya. Desa Bahu adalah tetangga dari Desa Jiko, kecamatan ibu kota Manjoli Selatan. Kita memang dapatkan sinyal ini karena menghadap ke ibu kota Kabupaten Labuha, karena error jaringan telepon di ibu kota kecamatan sekalian. Nah, dan itu sekilas tentang pemilu. Dan pemilu berlangsung damai ya, masyarakat juga tidak terpecah belah. Tapi memang kita harus akui bahwa pertarungan itu pertarungan uang di level kabupaten maupun memperebutkan suara itu dengan uang ya, menggunakan uang. Ada yang 300.000 per suara menurut cerita, kita tidak saksikan. Tetapi ada juga yang tidak, karena memang ada caleg-caleg di kabupaten ini, ada kampung di keluarga juga banyak, dan anak kampung di situ, sehingga itu secara sukarela juga bisa keluarga mereka mendukung. Tetapi umumnya yang mereka yang tidak caleg lain yang berada dari ini, itu mereka memainkan politik uang. Walaupun begitu tidak ada bukti sama sekali hari ini, terutama dari Bawaslu juga tidak melaporkan itu. Tetapi rumor bahkan cerita yang beredar di masyarakat bahwa mereka mendapatkan uang dari tim-tim sukses dari caleg-caleg DPR itu. Nah, untuk pilpres bersih, karena di sini tidak ada orang yang memainkan uang sama sekali, bersihlah pilpres di sini. Yang mungkin yang mungkin bermasalah tentang money politik itu, pilpres itu lebih banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan mungkin sebagian Sulawesi, dan mungkin juga di tempat lain. Tetapi untuk di desa yang saya amati selama berlangsung, dan saya sudah berada kurang lebih 1 minggu di sini, sebelum pemilu tusuk, bahkan sesudah pemilu, untuk mengamati hasil rekapitulasi suara di tingkat PPK yang hari ini juga masih berlangsung. Tapi di TPS itu tidak ada keamanannya bagus, kemudian berlangsung bagus, dan tidak ada untuk pilpres bersih. Tidak ada yang saling pengaruhi dengan uang apalagi, misalnya itu bersih di sini. Tetapi yang agak ini adalah di legislatif, terutama di tingkat legislatif kabupaten yang mereka perebutkan suara. Karena di sini termasuk jiwa pilih yang besar, walaupun jika dibandingkan di daerah-daerah seperti Sulawesi Selatan atau Jawa misalnya, inilah jiwa pilih yang kecil, kan cuma 1.000 lebih jiwa pilih di ibu kota kecamatan. Kiri kanannya juga kecil-kecil, ada yang ada 1.000-an, 1.500, tapi ada juga tidak sampai 1.500. Nah, saudara sekalian, tapi memang itu pun sebetulnya suasana pertarungan di legislatif dengan menggunakan uang untuk saling membayar, dan ada sudah dikasih uang tapi tidak ikut memilih, karena ada mental masyarakat yang ambil duit kiri kanan tapi tidak memilih orang yang telah memberi suap kepada mereka. Nah, dianggap pemilu kali ini suap menyuap di kampung, terutama di tingkat legislatif, luar biasa masifnya.
Dan ini sebetulnya bukan cuma kali ini, dari sebelum-sebelumnya sudah terjadi. Bukan hanya di kampung Jiko itu, tapi di Bahu, di Galala, di mana-mana juga sama. Di level legislatif memang pertarungan uang masih tetap masif untuk pemilu atau pemilu legislatif. Tapi saudara-saudara, yang menarik itu adalah yang paling menyesakkan para caleg itu karena mereka telah memberikan uang kepada orang-orang tertentu di masyarakat, tetapi masyarakat tidak memilihnya. Karena masyarakat juga kemudian menerima uang dari caleg yang lain, dan itu sudah menjadi semacam permainan dari 5 tahunan ya, karena ada yang misalnya satu suara mendapatkan 700 dan lain sebagainya, karena ambil uang kiri kanan, banyak tempat diambil dari caleg-caleg yang lainnya, itu tipuan-tipuan. Tapi ini juga menjadi pelajaran bagi para caleg ya, supaya janganlah menggunakan uang untuk mempengaruhi masyarakat. Akhirnya kan masyarakat sendiri ambil kiri kanan, ambil uang caleg A, caleg B, caleg C, tapi akhirnya juga tidak menentukan suara pilihannya ke caleg-caleg itu. Akhirnya para caleg itu karena merasa sudah terlalu banyak, ada caleg yang memainkan di satu desa itu 100-an juta, dapatnya 20 suara, marah-marah, minta kembalikan duit dan lain sebagainya. Jadi lucu-lucu memang, tapi itulah resiko ya, yang mestinya itu Panwas juga tidak bisa memantau karena itu kan bersifat di bawah tanah ya. Jadi Panwas tidak tahu. Kita tidak bisa salahkan mereka karena memang mereka tidak tahu, karena itu operasinya operasi senyap. Nah, baru nanti setelah dia terpilih bahwa dia sudah buang uang ratusan juta, udah kasih satu suara sampai 500.000, tetapi tidak dipilih, dapatnya cuma 20 suara. Nah, ini serba-serbi dari pemilu di tempat kita. Jadi kalau pemilu, sekali lagi, kalau pilpres bersih pemilunya, kalau legislatif, terutama legislatif kabupaten kota, wah itu ini banget, saling suapnya banget menurut informasi yang kita dapatkan. Tapi kita juga tidak langsung melihat secara langsung apa yang terjadi. Itu yang dan itu apalagi Panwaslu juga tidak punya data untuk memantau secara langsung, karena itu permainan para caleg yang mencoba untuk menyuap masyarakat, dan akhirnya masyarakat juga kemudian tidak sepenuhnya mengambil uangnya, tapi tidak memberi dukungan kepada caleg yang telah memberi suap kepada masyarakat. Nah, itulah kawan-kawan sekalian kenapa saya baru upload berita tentang ini, karena jaringannya jelek sekali. Jaringannya dalam satu hari itu bisa cuma 2-3 jam di ibu kota kecamatan itu, dan kemudian putus, hilang lagi, error lagi, dan hingga hari ini, siang ini saya berada di dekat, jauh dari sekitar 10 km dari ibu kota kecamatan. Saya naik ojek bersama teman, naik motor darat, kemudian mendapatkan jaringan ini, baru saya bikin ini. Nah, kemudian menceritakan tentang situasi pemilu di sini, teman sekalian. Nah, saya kira fenomena tentang para caleg DPRD ini bukan fenomena sepenuhnya tentang membayar, membeli suara pada sebelum pemilu, terutama H-2, H-1, itu bukan fenomena di sini saja, tetapi juga fenomena ada di mana-mana. Bukan hanya milik Maluku Utara, tetapi juga milik hampir berlangsung seluruh Indonesia. Termasuk di Jakarta juga demikian. Di DPR ini juga demikian, di Jakarta kita dengar-dengar walaupun kita tidak saksikan secara langsung. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, untuk sekali tegaskan lagi, untuk DPR RI dimenangkan oleh PKS untuk pusat, kemudian dimenangkan kedua oleh Golkar di ibu kota kecamatan Manjoli Selatan. Nah, kemudian Golkar nomor 3 ya, urutan ketiga. Kemudian ada lagi yang lain ya, kita tidak pantau lagi, ada Nasdem cuma suara 1-2, ada Gerindra juga suara 2 gitu. Kemudian kalau sekali lagi ibu kota kecamatan Manjoli Selatan di Desa Jiko Garung-Garung adalah Anies Rashid Baswedan dengan angka mutlak. Prabowo mungkin cuma sekitar 100-an suara, Ganjar cuma 1-2, dan mutlaknya Anies Rashid Baswedan. Demikianlah kawan-kawan sekalian, itulah serba-serbi ketika saya berada masih di kampung hari ini. Tentang pemilu, baik di pilpres kita sudah buat tadi, dan ini di legislatif, dan keadaan ini demokrasi kita yang demokrasi tipuan dan uang yang beredar terutama di legislatif kabupaten kota, sehingga ada juga ada kampung yang mendapatkan suara yang banyak, memenangkan Nasdem, dan P3 memenangkan karena caleg mereka dari berasal kampung ini. Tetapi mereka juga tidak mendapatkan dukungan yang ini berarti dari DPRD, dari kampung-kampung lain, sehingga mereka dipastikan mereka kemungkinan tidak lolos di DPRD kabupaten untuk mewakili masyarakat di sini. Yaitu karena kondisi pileknya seperti itu, penuh dengan uang ya,
Dan bisa jadi. Tapi menurut saya di tingkat penyelenggara agak bagus nih, artinya tidak ada problem di tingkat penyelenggara baik di Bawaslu maupun di PPK hingga hari ini tidak banyak problem. Di tingkat TPS juga yang saya pantau di desa, minimal di desa Jiko ibu kota kecamatan ini juga tidak ada masalah. Nah, nah kita tidak tahu kalau di tempat yang lain. Nah, demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.